判别目标。 Cina baru saja melancarkan latihan serangan militer skala besar selama 2 hari di sekitar wilayah Taiwan. Operasi itu dilancarkan sebagai hukuman atas tindakan separatis yang mengacu pada pemilihan dan pelantikan Presiden baru Taiwan, Lai Ching-te. Lai berasal dari Partai Progresif Demokratik atau DPP, partai yang sangat tidak disukai oleh Cina karena partai itu memandang Taiwan sebagai negara berdaulat de facto. Sebelum pemilu, Beijing telah memperingatkan kemenangan Lai akan kembali memanaskan ketegangan dan konflik antara Cina dan Taiwan. Para pemilih mengabaikan peringatan Cina dan pada akhirnya memenangkan Lai mengembalikan DPP tampuk kekuasaan untuk periode yang ketiga. Hubungan Cina dan Taiwan diperburuk dengan pidato Lai saat inaugurasi, yang menyebutkan era kejayaan demokrasi Taiwan telah tiba, sembari meminta Beijing untuk menghentikan intimidasi terhadap Taiwan dan menghormati keputusan Taiwan untuk menentukan nasib mereka sendiri. Hubungan Cina dan Taiwan semakin tegang, dan ancaman invasi Cina ke Taiwan tampaknya harus mulai dianggap lebih serius. Namun, seberapa kuatkah Taiwan dalam mempertahankan dirinya dari invasi Cina? Dari segi skala, Tentara Pembebasan Rakyat atau PLA Cina jauh lebih besar daripada Taiwan. Meski demikian, peningkatan pengeluaran pertahanan Taiwan yang signifikan beberapa tahun terakhir tidak boleh diabaikan. Di bawah kepemimpinan pendahulu Lai Sai-Ingwen, rata-rata pengeluaran pertahanan Taiwan telah meningkat hampir 5% per tahun dan diperkirakan akan meningkat lagi pada 2024. Saat ini, Taiwan sedang menerapkan pendekatan asimetris untuk mempertahankan diri dari Cina. Pendekatan ini mereka sebut sebagai strategi landak yang melibatkan penggunaan senjata yang lebih kecil, namun sangat efektif untuk membuat invasi oleh kekuatan yang lebih besar menjadi sangat menguras dana dan sulit. Untuk masuk ke wilayah Taiwan, Cina harus menyeberangi Selat Taiwan yang lebarnya 144 km dan sangat berombak akibat cuaca ekstrim. Dengan begitu, invasi melalui laut hanya dapat dilakukan beberapa bulan saja dalam setahun. Tantangan Cina tidak berhenti sampai di situ saja. Cina akan membutuhkan ribuan kapal untuk mengirim ratusan ribu pasukannya melintasi Selat Taiwan yang penyeberangannya dapat memakan waktu berjam-jam. Untuk mengirim keseluruhan pasukannya, Cina membutuhkan waktu mencapai berminggu-minggu. Di satu sisi, pesisir barat Taiwan memiliki perairan dangkal yang tidak ideal untuk pendaratan pasukan penyerang. Sedangkan pesisir timur dibatasi oleh tebing yang terlalu curam untuk ditembus. Cina memiliki ambisi untuk mengontrol Taiwan secara keseluruhan. Untuk itu, Cina harus mengamankan kontrol atas ibu kota Taiwan, yaitu Taipei. Memasuki Taipei akan sangat susah dan memakan biaya. Sedikit jalan yang tersedia untuk memasuki wilayah itu. Selain itu, Taipei dikelilingi pegunungan. Taiwan disebut juga mungkin akan menghancurkan pelabuhan utama, terowongan, dan jalan raya menuju Taipei guna mencegah pasukan Cina masuk ke wilayahnya.